Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan analisis pemasaran global produk Avoskin pada PT Avo Innovation Technology. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Avia Prihartika, kedua ada Andika Noval, saya sendiri, kemudian ada Karisma Artiansyah, kemudian ada Hanifah Hasna, kemudian ada Solih, kemudian ada Siti Hana, dan yang terakhir ada Radia. Kondisi ekonomi di Thailand. Thailand itu menganut sistem ekonomi campuran sama seperti Indonesia. Thailand menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain, baik di negara Asia Tenggara maupun di luar kawasan Asia Tenggara, misalnya Amerika Serikat dan Cina. Hal itu menyebabkan perekonomian Thailand jadi maju karena keterbukaannya terhadap perdagangan internasional. Potensi ekspor kosmetik halal ke Thailand itu sangat besar. Konsultan RI di Shanghai, Thailand menyatakan potensi ekspor kosmetik halal dari Indonesia ke Thailand sangat besar, seiring tingginya minat masyarakat atas bahan-bahan kecantikan. Di Thailand Selatan banyak sekali ditinggali masyarakat Muslim yang membutuhkan barang-barang halal termasuk kosmetik. Selama ini sudah terdapat pedagang kosmetik halal dari Indonesia yang digemari di sana. Adapun syaratnya adalah produk kosmetik halal asal Indonesia bisa masuk pasar Thailand, yaitu harus ada sertifikat halal dari lembaga sertifikasi di Thailand sendiri. Kemudian ada kondisi iklim di Thailand. Dikarenakan iklim yang hampir sama dengan Indonesia, rata-rata kulit masyarakat Thailand juga sama seperti Indonesia, sehingga memiliki perawatan yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dari segi cara mereka merawat kulit, diantaranya dengan mengatur pola makan, serta banyak mengonsumsi kolagen. Hal ini yang akhirnya menjadi peluang Avoskin untuk melebarkan sayapnya di negara tersebut. Slide selanjutnya. Cara dan syarat agar perusahaan ekspansi ke luar negeri. Ketua Umum Himpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau yang biasa disebut WALI, mereka menyatakan akan membantu setiap perusahaan yang akan mengekspansi produknya dengan syarat pebisnis yang sudah siap ekspor. Setelah itu, pihak yang sudah terpilih tersebut akan dipertemukan dengan negara yang dituju untuk kemudian akan diundang untuk mengikuti pameran internasional. Kondisi politik di Thailand. Di ASEAN, Thailand menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui penanaman investasi yang meningkat pada tahun 2013 lalu. Selain itu, Thailand juga bekerja sama dengan Laos melalui pembangunan jembatan penghubung antara Thailand dan Laos. Thailand juga berusaha untuk menjalin kerjasama, misalnya dengan Amerika Serikat. Thailand membentuk komunitas bersama di mana Amerika Serikat akan membantu Thailand jika terjadi penyerangan dari luar Thailand. Thailand juga bekerja sama dengan Cina. Kerjasama Thailand dengan Cina secara tidak langsung menyebabkan tersebarnya pengaruh komunis. Gerakan komunis tersebut kemudian menyatakan bahwa stabilitas dan integritas negara merupakan hal utama. Hal itu berpengaruh terhadap pandangan militer di mana keamanan menjadi isu yang paling penting, selain pengaruh dari rezim militer. Namun seiring dengan perkembangan demokratisasi, konsep keamanannya tidak melulu masalah militer, melainkan juga ekonomi, HAM, dan lingkungan hidup. Thailand memiliki kondisi politik yang tidak stabil, walaupun tidak pernah diduduki oleh negara kolonialis. Ketidakstabilan tersebut dapat dilihat dari banyaknya kudeta yang terjadi di pemerintahan Thailand yang dilakukan oleh pihak militer. Namun seiring dengan perkembangan demokratisasi, pengaruh militer di pemerintahan mulai memudar. Kemudian ada objek riset pemasaran Avoskin. Objek riset pemasaran yang pertama ada produk. Thailand dikenal sebagai negara yang masyarakatnya sangat peduli soal kecantikan dan keindahan badan. Hampir seluruh masyarakatnya pasti tidak segan untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli produk kecantikan. Tidak heran, banyak produk kosmetik atau produk perawatan wajah yang beredar di sana. Avoskin hadir menjawab itu semua dengan beberapa keunggulannya, mulai dari bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik Avoskin berbahan baik untuk wajah yang tentunya bebas dari kandungan minyak dan bersifat komodogenik. Untuk masyarakat yang mempunyai masalah dengan
fungal acne, Avoskin memiliki beberapa produk yang dijamin dapat mengatasi hal tersebut. Seperti contoh Avoskin YSB Serum Salicylic Acid 2% ditambah zinc. Serum ini diformulasikan untuk mengatasi masalah jerawat dan blackhead pada kulit. Mengandung salicylic acid 2% dan zinc. Serum ini bekerja sebagai eksfoliator untuk membersihkan sel mati hingga pori-pori terdalam dan menjaga produksi minyak pada kulit. Dalam pembuatan produknya, Avoskin sudah menjamin keaslian dan kemurnian dari bahan-bahan baku tersebut. Karena sudah melewati uji lab laboratorium, khususnya untuk masyarakat muslim yang berada di Thailand, Avoskin memilih bahan baku yang sudah berlabel halal atau produknya sudah dipastikan halal. Kemudian dari harga, Avoskin memiliki beberapa cara dalam menarik pelanggannya, salah satunya dengan harga yang sangat menarik. Selain dengan tentunya ada potongan harga atau diskon, Avoskin memiliki beberapa paket harga atau bundle yang tentunya sesuai dengan keinginan konsumen, khususnya untuk masyarakat Thailand. Seperti contoh, bundle atau set untuk mencerahkan kulit dengan mengurangi sel kulit mati yang mengandung AHA, BHA, dan PHA, serta niacinamide, ceramide, dan ekstrak natural dibanderol dengan harga Rp340.000 atau yang sudah dikonversikan ke mata uang Thailand seharga 690 baht. Kemudian dari alat pemasaran, yang pertama itu dari word of mouth. Dengan cara menyampaikan informasi tentang keberadaan Avoskin dari satu individu ke individu lainnya, membuat cara ini dirasa sangat efektif untuk mulai memasarkan produk. Apalagi notabene di negara yang baru diekspansi oleh Avoskin. Kemudian ada marketing campaign. Salah satu program dari Avoskin yaitu mereuse dan merecycle produk atau packaging yang sudah tidak terpakai. Dalam hal ini, salah satu cara Avoskin untuk menjaga planet atau ikut andil dalam program ramah lingkungan dengan menggandeng salah satu organisasi penyedia lingkungan, Waste for Change. Mereka mengajak para customer-nya untuk mereuse dan merecycle produknya yang sudah habis pakai untuk dijadikan barang yang berguna, bahkan dapat direcycle untuk digunakan sebagai kemasan produk Avoskin lagi. Selain itu, dengan mengumpulkan produk bekas yang sudah habis pakai, customer akan mendapatkan gratis salah satu produk dari Avoskin. Baik, yang selanjutnya adalah metode riset pemasaran. Metode yang kami lakukan untuk riset pemasaran ini adalah metode riset pemasaran riset group. Kemudian yang selanjutnya adalah metode riset pemasaran. Metode riset pemasaran yang kami lakukan kepada Avoskin adalah metode riset group. Dengan mencari responden potensial atau konsumen utama yaitu Avoskin. Informan dalam hal ini sangat krusial karena informan menjadi subjek utama dalam melaksanakan riset pemasaran ini untuk mengetahui kebutuhan dan opini subjek. Dalam penelitian kriteria subjek yang baik digunakan dalam metode riset pemasaran ini, kami memerlukan beberapa orang yang memiliki kesamaan minat dalam suatu hal lalu dikumpulkan bersama. Yang selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Yang akan saya bahas kali ini adalah input subsistem informasi dan output subsistem informasi. Input subsistem informasi. Yang pertama adalah subsistem informasi akuntansi. Pada saat ini, sistem informasi penjualan pada perusahaan PT Avo Innovation Technology dikelola dengan menggunakan software akuntansi terintegrasi. Penggunaan aplikasi akuntansi desktop memiliki fitur untuk mengatur invoice, membuat struk melalui koneksi internet, melakukan backup data dengan cloud maupun cloud computing, dan yang lainnya. Sedangkan output subsistem informasi ada subsistem produk. Pada subsistem penelitian ini lebih fokus kepada produk yang diterima oleh masyarakat. Salah satu inovasi produk adalah agar diterima masyarakat dengan mengeluarkan Avoskin Miraculous Shaving Toner lokal, exfoliating toner dari merek lokal ini sudah mengandung alpha hydroxy acid, AHA beta hydroxy,
acid BA, dan polyhydroxyacid PHA. Dari berbagai toner yang hadir di pasar berikut, Beauty Journal hadirkan 5 produk toner dari brand lokal yang memiliki fungsi beragam, sehingga masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada input subsistem informasi yang selanjutnya, ada subsistem penelitian pemasaran. Strategi marketing public relation ialah yang digunakan Avoskin Beauty untuk membangun brand awareness konsumernya. Penggunaan Instagram menjadi salah satu faktor pendukung utama strategi marketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing public relation Avoskin Beauty dalam membangun brand awareness konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan narasumber, observasi di lapangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa strategi marketing public relation yang digunakan Avoskin Beauty dalam membangun brand awareness menggunakan promosi melalui media sosial, brand action, dan customer reward. Strategi marketing public relation tersebut efektif dalam membangun brand awareness konsumen. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya followers di Instagram Avoskin Beauty dalam kurun waktu 1 tahun. Persentase kenaikan mencapai 160%. Dan meningkatnya penjualan Avoskin Beauty. Tahap brand awareness konsumen saat ini berada pada tahap brand recognition. Yang selanjutnya output subsistem informasi, subsistem harga. Dari hasil analisa yang diperoleh, Avoskin menentukan harga dengan membandingkan harga dari kompetitor, baik dalam substansi produk atau dalam hal produk kompetitor. Harga yang dibanderol Avoskin memiliki beberapa paket bundle yang tentunya sesuai dengan keinginan konsumen, seperti bundle atau set untuk mencerahkan kulit dengan mengurangi sel kulit mati yang mengandung AHA, BHA, dan pH. Yang selanjutnya adalah subsistem tempat. Lokasi pemasaran yang kami teliti dan rinci untuk pemasaran Avoskin yaitu Thailand. Thailand yang dikenal dengan negara yang masyarakatnya sangat peduli soal perawatan kecantikan dan keindahan badan. Hampir seluruh masyarakatnya pasti tidak segan untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli produk kecantikan. Tidak heran, banyak produk kosmetik atau produk perawatan wajah yang beredar di sana. Menurut kami, ini bisa menjadi pulang untuk penjualan produk di Avoskin itu sendiri. Yang selanjutnya adalah input subsistem informasi. Yang ketiga adalah subsistem intelijen pemasaran. Pada fokus penghimpunan data terkait perusahaan kompetitor, PT Avoskin melakukan strategi, yakni membuat konten khusus membahas Avoskin. Terdapat pula konten organik hasil ulasan redaksi Sosilia. Hal tersebut dapat terlihat dari produk Avoskin yang direkomendasikan Sosilia, juga disejajarkan dengan produk-produk yang serupa milik kompetitor. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek, Sosilia juga menandai akun Instagram resmi Avoskin, yaitu Avoskin Beauty. Yang selanjutnya, subsistem informasi. Subsistem promosi, Avoskin membuka kesempatan untuk menjadi partner bisnis dengan menjadi dropshipper, reseller, distributor, dan grade distributor maupun mutual partnership atau MP. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menjadi partner bisnis Avoskin, yaitu antara lain mendapat harga lebih murah dan untung lebih banyak, mengarahkan pelanggan yang berasal dari negara Thailand untuk mempromosikan produknya. Website juga merupakan salah satu alat marketing yang digunakan Avoskin. Mendapat bonus tahunan berupa free trip ke destinasi favorit berdasarkan omset penjualan. Yang selanjutnya, subsistem bauran integrasi. Pihak perusahaan Avoskin melakukan bauran integrasi dengan cara bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran di sini seperangkat alat pemasaran seperti produk, price, flash, dan promotion yang dipadukan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran Avoskin. Pasar pemasar menggunakannya agar bisa memperoleh feedback yang diinginkan dari pasar sasaran yang mereka inginkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Noval. Baik, berikutnya ada isu pendekatan pelaksanaan riset.
Yang pertama ada tahap organisasi, tahap di mana isu sedang berkembang dan memiliki topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Organisasi harus memberikan penanganan yang tepat dan melibatkan stakeholder. Akibat dari kurangnya kosmetik yang berlabel halal di Thailand, masyarakat yang beragama Islam di sana sangat membutuhkan kosmetik yang berlabel halal. Tetap bisa merawat wajah terlihat cantik tanpa harus menggunakan. Pada tahap ini, isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Karena agama Islam di negara Thailand termasuk agama minoritas, sangat susah untuk mencari segala produk yang berlabel halal seperti makanan, minuman, bahan pokok atau lainnya. Khususnya di Thailand bagian selatan, yang di sana penduduknya mayoritas beragama Islam. Di Thailand, masyarakatnya masih menganggap kecantikan atau kesehatan wajah itu sebagai hal yang penting. Hal ini menyebabkan berlabel halal itu sangat susah sekali dicari di sana. Kemudian ada tahap permulaan. Tahap permulaan ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangannya secara politik, kebijakan, ekonomi, atau tren sosial. Sama seperti Indonesia, agama di Thailand sangat beragam. Tidak ada peraturan atau ketentuan tertentu. Kebebasan beragama diberlakukan bagi seluruh rakyat Thailand. Agama Buddha di Thailand mencapai sekitar 9,3 atau 93,95% dari total jumlah penduduk, sisanya menganut agama Islam. Itu sekitar 4,18%, Kristen 1,68%, Hindu 0,9%, dan sisanya tanpa agama. Kemudian yang terakhir ada tahap resolusi. Jika telah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai, maka jawaban dari atau solusi dari masalah yang terjadi ialah menyediakan kosmetik yang berlabel halal untuk para masyarakat muslim yang berada di sana, khususnya di Thailand bagian selatan. Berikutnya, silakan dilanjut. Selanjutnya, analisis segmenting, targeting, positioning atau STP pada brand Avoskin. Next. Yang pertama, segmenting atau segmentasi pasar yang dilakukan oleh Avoskin berdasarkan pada geografi. Saat awal launching, Avoskin itu menargetkan di wilayah Jakarta dan Bali. Namun sekarang pangsa pasar Avoskin saat ini di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, segmentasi pasar demografi, yakni para wanita dan remaja Indonesia kisaran umur 18-35 tahun. Selanjutnya, targeting berdasarkan slogan Avoskin, yakni Love Avoskin, Love Earth. Avoskin memperkenalkan produk alami dan cruelty free, tidak ada animal testing untuk para wanita dan remaja Indonesia yang kerap tertipu oleh penjual kosmetik secara online yang menjual produk abal-abal yang menawarkan produk secara cepat namun berbahaya dan tidak berbepom. Karena untuk di beauty industry sekarang banyak sekali alternatif lain yang make sure bahwa produk aman tanpa adanya animal testing. Next. Dengan menggunakan gelas sebagai bahan packaging yang bisa didaur ulang, dengan begitu bisa mengurangi sampah plastik. Pada tahun 2020 kemarin, Avoskin melakukan reformulasi beberapa produk dengan clean beauty konsep karena lebih memfokuskan pada kualitas produk melalui bahan-bahan yang bersih dan tentunya eco-friendly.
Dan Avoskin sendiri sudah menggunakan eco-friendly plastik yang salah satunya terbuat dari tebu. Next. Selanjutnya ada positioning. Avoskin hadir dengan membawa kesan produk yang alami, non-alkohol, non-paraben, cruelty-free, dan no testing animal. Penempatan posisi Avoskin terlihat dalam pandangan seorang bahwa Avoskin ini merek skincare yang terpercaya, menggunakan bahan alami, dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Bahan-bahannya sendiri datang dari beberapa bagian dunia dan memang manually picked dari petani lokal. Selanjutnya ada analisis segmentasi pada negara tujuan yaitu Thailand. Di kriteria segmenting ini ada segmentasi geografi di mana menurut kami produk skincare Avoskin ini sangat cocok untuk masuk ke dalam pada pasar Thailand karena Indonesia dan Thailand sendiri memiliki iklim dan jenis makanan yang sama yang kerap menghadapi masalah kulit yang sama. Lalu ada segmentasi demografis. Kalau dilihat dari usia, yaitu 18-35 tahun, dan jenis kelaminnya tentu memang wanita yang lebih dominan. Untuk di Thailand dan Indonesia, konsumennya bisa sama karena bisa dilihat dari iklim dan pola makan yang hampir sama. Untuk agama di Thailand mendominasi dengan agama Buddha, jadi tidak heran kalau banyak biksu yang dimana ada status sosial dan kultur yang harus dipahami. Adapun urutan status sosial yaitu penghormatan. Ada raja yaitu wakil Buddha dunia, lalu ada biksu yang mempunyai privilege sendiri untuk di publik, lalu ada guru atau dosen yang mempunyai posisi yang dihormati di masyarakat, lalu ada orang tua, ke ayah dan ibu, dan orang yang lebih tua yang dimana anak-anak harus menghormati yang lebih tua. Konsumen sendiri juga harus melihat dari bahan-bahan yang terkandung dalam Avoskin ini sendiri. Karena pasti orang Thailand akan menyesuaikan dengan kebutuhan kulitnya masing-masing. Lalu ada segmentasi psikografis. Untuk gaya hidup orang Thailand memang agak berbeda dari Indonesia karena bisa dilihat dari kepercayaan dan kulturnya. Pertama ada jenis salam hormat, lalu kepala itu merupakan tubuh manusia paling suci menurut mereka. Lalu meletakkan kaki di atas kaki yang lain atau meletakkan di atas meja atau kursi dianggap tidak hormat dan kesannya sikapnya yang kasar. Lalu tisu toilet itu sebagai pengganti serbet dan nama anak tengah yang tidak biasa atau bisa dikatakan unik. Lalu masyarakat jarang atau tidak pernah menggunakan rok pendek. Agama yang dianut Thailand ada Buddha, Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, tetapi memang 95% penduduk Thailand mendominasi ke agama Buddha yang alirannya itu Theravada, dan 4% itu agama Islam, terutama adanya suku Melayu yang berada di daerah selatan Thailand. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pemasaran global di Thailand. Mengenai sebagian besar pengusaha akan membuat pelanggannya berbelanja dengan mudah. Tapi, pengusaha Thailand bertekad untuk membuat kliennya merasa kurang nyaman. Kenapa? Dalam kampanyenya seputar pelestarian lingkungan dari belenggu pencemaran limbah plastik. Nah, dari statement di atas tersebut, klien tersebut dengan wadah kosong dan tas belanja yang sangat jarang terjadi di Thailand. Dan ini juga sebagai bentuk wujud untuk tidak adanya pencemaran lingkungan di sekitar Thailand. Bukan cuma itu, setelah membangun basis pelanggan di sekitaran Thailand, maka kita harus mulai berpikir untuk masuk ke pasar lebih besar, yaitu pasar internasional. Nah, sedangkan produk Avoskin ini kan masih dikatakan produk lokal, dan ini target pasar kita ke Thailand. Kenapa? Karena ada beberapa dari ciri khas dari Indonesia ke Thailand itu mau hampir sama, sehingga kita itu harus mensurvei lingkungan pemasaran di negara Thailand tersebut. Mungkin langsung next. Tantangan yang mungkin dihadapi ketika membawa bisnis ke pasar global. Nah, di sini tuh yang pertama ada melakukan penelitian. Nah, tantangan yang pertama itu kita harus melakukan penelitian.
Sebelum masuk ke pasar global, kita harus melakukan penelitian dan memahami kemungkinan dampak dari langkah bisnis yang diambil. Melakukan uji tuntas juga akan bisa menjadi jalan mengetahui tentang beberapa perilaku budaya dari negara-negara yang menjadi target pasar. Nah, selanjutnya ada membentuk tim. Ini juga adalah salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membentuk tim. Karena ada beberapa dari anggota tim, watak satu ke watak yang lainnya kan biasanya tidak sama. Jadi sehingga kita harus membuat tim yang kompak. Terus yang ketiga yaitu bangun hubungan dekat dengan pebisnis lokal. Kenapa? Karena kita dari daerah Indonesia harus mendekati pebisnis lokal yang ada di Thailand. Bagaimana sih pemasaran di Thailand, kayak gimana harus dipertanyakan. Terus yang keempat, pelajari sistem hukum dan pajak. Kenapa? Karena hukum dan pajak Indonesia kemungkinan besar berbeda dengan hukum dan pajak yang ada di negara Thailand. Yang kelima, persiapan pemasaran dan layanan. Nah, pemasaran dan layanan ini otomatis berbeda juga dengan Indonesia, sehingga kita harus melihat kondisi sekitar di Thailand juga. Next. Baik, terima kasih. Mungkin saya berikan kepada MC-nya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.